Setiap 7 Juli kita memperingati Hari Pustakawan. Pustakawan atau librarian itu tahu ya, itu adalah petugas administrasi atau staf ahli di perpustakaan. Nah, Siska mau bicara sedikit mengenai masa lalu dan masa depan perpustakaan. Tahukah kalian, dulu perpustakaan itu sering terbakar loh, atau tepatnya dibakar. Kalau kalian pernah baca bukunya Susan Orlean tahun 2018, The Library Book, pasti tahu di situ diceritakan tragedi-tragedi kebakaran yang pernah menimpa perpustakaan. Contohnya di Los Angeles Library Center. Pada tanggal 29 April 1986, kebakaran perpustakaan terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat terjadi. Kejadiannya pagi sekitar pukul 10 setelah perpustakaan baru saja dibuka. Waktu itu alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi. Pengunjung dan pustakawan di sana santai-santai aja ya. Mereka pikir itu bunyi peringatan palsu. Ternyata beneran kebakaran. Bahkan apinya terus berkobar sampai hampir 8 jam. Petugas kebakaran menemukan indikasi kebakaran ini disebabkan oleh kesengajaan. Tapi siapa yang membakar dan apa motivasinya belum terjawab dengan pasti. Kalau nggak salah sampai sekarang. Namanya perpustakaan memang gampang terbakar ya. Kan buku, majalah, koran, bahannya dari kertas. Semakin kuno kertasnya semakin gampang terbakar. Baik karena kecelakaan maupun unsur kesengajaan. Ya, jangan salah ya, sering juga perpus sengaja dibakar terutama karena alasan politik. Perpustakaan kuno Alexandria umpamanya. Sejarah mencatat 2 kali perpustakaan besar di Mesir itu terbakar. Pertama oleh pasukan Julius Caesar saat mereka membakar armada Alexandria pada tahun 48 sebelum Masehi yang menyebabkan hilangnya koleksi lebih dari 40.000 gulungan papirus. Kemudian oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 642 Masehi yang membakar buku-buku yang bertentangan dengan Al-Quran. Selain itu, perpustakaan Alexandria juga mengalami beberapa kali gempa bumi dan gelombang pasang yang menyebabkan koleksi buku-buku di sana semakin berkurang. Terus, para penakluk Spanyol pada awal abad ke-16 juga tercatat membakar banyak jejak dokumenter budaya Maya. Kabarnya Bluder Diego de Lande, seorang imam yang kejam dan fanatik, membakar hampir semua manuskrip tentang peradaban Maya. Ada lagi, pada abad pertengahan, Paus juga memerintahkan umat Katolik untuk membakar buku-buku Yahudi karena dianggap menyebabkan pemikiran anti-Katolik. Inkuisisi Spanyol bahkan menjadikan pembakaran ini sebagai pertunjukan yang meriah. Inkuisisi tahu ya, itu adalah istilah yang secara luas digunakan untuk menyebut ajaran sesat versi Gereja Katolik Roma. Nazi seperti tak mau kalah juga. Selama Perang Dunia II, rejim Hitler ini dikenal hobi membakar buku-buku. Yang dibakar adalah buku, perpustakaan, dan sinagog, tempat ibadah umat Yahudi. Itu terjadi di seluruh Jerman loh, pada rentang tahun antara 1933 sampai 1934. Bukan cuma Nazi lawannya, sekutu ternyata tak mau kalah ngawurnya. Di masa perang, pasukan sekutu tercatat suka serampangan melakukan perusakan dan penghancuran perpustakaan-perpustakaan.
Nah, setelah perang, beberapa negara baru menandatangani perjanjian untuk melindungi kekayaan budaya termasuk perpustakaan. Tapi ironisnya, tak lama setelah diktator Mao Zedong yang juga mantan pustakawan menandatangani fakta tersebut, dia mulai membakar buku-buku di Cina dan di Tibet. Ini semua Siska tahu dari buku karya Susan Orlean tadi ya. Si penulis juga menambahkan bahwa mayoritas kebakaran perpustakaan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena kesengajaan. Wah, miris ya. Gak tahu ya sampai kapan perpustakaan menjadi sasaran perusakan semacam itu. Tapi untungnya di abad 21 ini perpustakaan mulai merambah dunia digital. Saya ingat proyek Google Book yang dimulai sejak 2004. Google berambisi mendigitalkan buku-buku di seluruh dunia supaya bisa diakses melalui internet. Ya, bukan cuma Google sih, beberapa pihak di banyak negara juga melakukannya, baik pemerintahannya maupun swastanya. Dengan digitalisasi buku semacam ini, pembakaran perpustakaan atau penghancuran buku menjadi tidak relevan lagi. Karena mau berapa juta eksemplar buku dibakar sekalipun, mau ratusan perpustakaan di bumi hanguskan, selama masih ada soft copy-nya di dunia maya, orang tetap akan bisa mengakses dan membaca buku-buku itu, ya kan? Jadi, menurut Siska, masa depan perpustakaan tetap aman walaupun di masa lalu sering jadi sasaran pembakaran. Walaupun menurut penyelidikan minat baca orang-orang Indonesia bisa dibilang tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun sumber-sumber ilmu sudah tersedia luar biasa banyaknya di internet, Siska pribadi tetap yakin perpustakaan masih sangat dibutuhkan. Banyak perpustakaan yang sudah berbenah menyesuaikan zaman loh. Sepengamatan Siska, perpustakaan modern sudah banyak yang jadi tempat nongkrong yang asik dan gaul. Ada wifi gratis, ada kafe, toko, juga spot-spot keren untuk berselfie-selfie. Saking nyaman dan kondusifnya perpustakaan hari ini, beberapa pengunjung sering memanfaatkannya sebagai tempat kerja, tempat belajar, tempat diskusi kelompok. Dengar-dengar di Perpustakaan Nasional Indonesia atau Perpusnas, kita bisa menggelar acara diskusi pameran atau seminar secara gratis ya. Siska tahu dari internet sih. Itu Perpus juga katanya perpustakaan tertinggi sedunia loh. Tinggi gedungnya adalah 126,5 meter terbagi menjadi 24 lantai. Wah, luar biasa ya. Siska dapat membayangkan dengan bangunan setinggi itu, pasti kita bisa melihat pemandangan kota metropolitan Jakarta dari atas. Kalau begini ceritanya, perpustakaan bukan lagi sekadar rumah buku dan sumber ilmu, tapi juga sebagai tempat kerja, tempat belajar, plus tempat wisata, ya kan? Siska berharap inovasi pihak pengelola perpustakaan dan pustakawan terus berlanjut di masa depan, sehingga semakin banyak warga yang tertarik mengunjungi perpustakaan dan membaca secara rutin. Ujung-ujungnya semoga minat baca dan kemampuan literasi warga Indonesia semakin meningkat pesat. Itu harapan kita semua. Oh ya, selamat Hari Pustakawan buat seluruh pustakawan di Indonesia. Salam literasi.